Hai guys, kembali lagi bersama gue di Cashbones Movie. By the way, apa kabar para penonton setia Cashbones Movie dimanapun kalian berada? Pada video kali ini, gue akan membahas film The Family Plan tahun 2023, yang mana film ini menceritakan seorang mantan tentara elit yang menjadi pembunuh bayaran, lalu memutuskan untuk keluar dari dunia itu, sehingga ia menyembunyikan diri bersama keluarganya yang tidak tahu identitas aslinya di sebuah kota. Oke lah, tanpa berlama-lama di awal, mending langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan sesosok bapak-bapak yang bernama Dan. Ia berprofesi sebagai sales mobil. Dan memiliki istri yang cantik bernama Jessica. Dan ia mempunyai 3 orang anak. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Dan juga Jessica pergi ke pasar malam untuk merayakan dan mulai bersenang-senang. Saat akan pulang, ada pemuda berandalan yang diam-diam memvideo mereka. Saat ditegur, respon barudak well ini sangat tidak ada etika. Tapi sang istri melarang Dan untuk melawan dan membiarkannya. Dan kepikiran, kenapa dirinya selemah itu? Tapi Dan sadar sudah menjadi bapak-bapak, tak punya pilihan lain selain hidup normal, tanpa perlawanan dan tanpa aksi memicu adrenalin. Scene berpindah kepada Jessica yang ternyata ikut kelas boxing dan mempunyai teman baru bernama Gwen. Di sisi lain, terlihat Dan yang sedang di supermarket sambil menggendong si Dede. Tapi Dan menyadari seperti ada yang mengikuti dirinya. Dan yang mulai merasa terancam, ia bergegas menyusun strategi. Salah satunya menelpon temannya, kita sebut saja Ujang, untuk dibuatkan paspor dan identitas palsu dan memintanya untuk bertemu di Las Vegas. Dan pun menyiapkan perpindahannya untuk ke Las Vegas. Ia menjemput anak-anaknya terlebih dahulu, setelah itu Dan menjemput istrinya. Di tengah perjalanan, dia dibuntuti oleh si brewok. Dan pun mencoba menghindar dari si brewok dengan pura-pura menunjukkan skill menyetirnya kepada keluarganya. Sadar mobilnya telah dipasang alat pelacak, Dan pun mampir dulu ke bengkel. Jika alat pelacaknya sudah berhasil ditemukan, Dan menempelkan alat pelacak itu kepada mobil temannya. Singkat cerita, di tengah perjalanan dia membuang semua HP keluarganya dengan alasan karena HP mereka jadi kurang berkomunikasi. Scene beralih ke rumah Dan yang terlihat didatangi oleh sekelompok orang. Di sana ada seseorang yang sebut saja kita Mafrey. Kembali ke Dan, yang mana ternyata meskipun pelacaknya sudah dilepaskan, Dan tetap saja bisa diawasi. Untungnya, keluarganya sudah tertidur, kecuali si bungsu. Tibalah mereka di sebuah kampus, tepatnya di kota Iowa, yang ternyata kampus itu adalah kampus pacarnya Nina. Dan lagi-lagi mendapatkan penyerangan dari anak buah Mafrey. Di sisi lain, Nina terlihat pergi ke asrama laki-laki, bermaksud menemui ayamnya. Akan tetapi, ia malah melihat pacarnya yang sedang adu gabrut dengan kewes lain. Nina yang panas dada pun meninggalkannya. Melihat putrinya menangis, Dan yang tak tega pun memberikan sebuah nasihat berupa ilmu pengetahuan. Sehingga Nina balik lagi menemui sang kekasih. Kini giliran Kyle, yang selalu murung karena tidak bisa bermain game. People like me when I'm Killboy. I'm a nobody.
good, Dad. Like pro. Sehingga untuk membuatnya ceria, Dan mengajak Kyle untuk main tembak-tembakan di zona permainan. Good luck. You are so screwed. Kini keluarga mereka lebih akrab dan nampak lebih ceria. Singkat cerita, mereka tiba di Las Vegas dan menginap di sebuah penginapan. Sementara Dan langsung menemui si Ujang di bar hotel untuk mengambil paspor dan KTP dengan identitas baru. Setelah itu, Dan dan Jessica pun pergi ke kasino, sementara anak-anak disuruh untuk istirahat di sebuah kamar. Tapi karena kesal, mereka pun keluar tanpa pengetahuan orang tuanya. Mereka pergi ke sebuah acara e-sport yang kebetulan sosok Kyle sudah tidak asing lagi bagi para gamers. Killboy. Yeah, I've seen your SNM3. Yeah, he's a real deal. Saat di kasino, Dan menelpon ke hotel tempat dia tinggal. Tapi tak ada yang mengangkatnya. Merasa khawatir, mereka berdua bergegas pulang ke hotel. Saat tiba, orang tuanya berhasil terkelabui dengan bantal yang ditutupi oleh selimut. Dan Jessica pun pergi mencari ketiga anaknya. Dan setelah muter-muter, ketemulah mereka di acara e-sport tadi. Max is great. Hey, I know you guys are mad, but listen, why do we have to leave? Because Dan terpaksa memperlihatkan aksi-aksi brutalnya tepat di depan keluarganya. Setelah kejadian itu, Dan menjelaskan apa yang telah terjadi dan menceritakan siapa dia sebenarnya. Not the worst of the worst. Terrorism. As in. 26 operations. Akan tetapi si istri malah merasa kecewa. there's fake violence, and you're a zero against the only real family. Setelah itu, Jessica terlihat menghubungi teman barunya yaitu Gwen untuk curhat yang kebetulan sedang berada di Las Vegas juga. Gwen menawari bantuan kepada Jessica dan meninggalkan Dan sendirian. Sesampainya di pesawat, ya ternyata Gwen merupakan salah satu anak buah McFrey. McFrey pun memvideo call Dan dan memberitahu istri dan anaknya sudah disandra. Tibanya di lokasi, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun Dan bertemu lagi dengan sosok MF yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. McFrey hanya ingin Dan putra semata wayangnya kembali aktif dalam bisnis keluarga. Karena merasa terancam, Dan pun tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti kemauan ayahnya tersebut. Di saat Jessica dan anak-anaknya diantar pulang, anak Dan malah berbalik simpati dengan segala pengorbanan ayahnya. Begitu pula dengan Jessica. Akhirnya mereka balik menyerang dan berniat menyelamatkan Dan. Singkat cerita, sesampainya di tempat Dan, Gwen yang sedang merayu Dan langsung dilumpuhkan. Sedangkan anak buah yang satunya lagi adalah fans Kyle, sehingga dia rela membantu Dan dengan memberikan sebuah drone. To the roof and find someone to hide with the kids, okay? Go home, we can just go to Canada and be the Andersons. That guy, one last time. Bersamaan dengan itu, Jessica dan anak-anak terlihat baru sampai di atap gedung sesuai perintah dari Dan. Tapi ternyata mereka dibuntuti oleh Gwen's up here. Make this real easy. Kembali ke Dan yang masih berkutat dengan para anak buah McFrey. Man coming, get over the low wall now. Saat keadaan menegang, muncullah Jessica dan anak-anaknya. Nina sang kakak pun memberikan sedikit pidato kepada sang kakek. Family. I was hoping it would buy him enough time to do this. Tak lama, pihak berwajib pun datang dengan maksud melerai, tapi mereka nyatanya kurang gercep dan kurang lihai.
karena para penjahat sudah keburu habis dibantai. Sementara Dan kini menjadi owner sebuah perusahaan jasa keamanan dengan si Ujang sebagai salah satu karyawannya. Sementara Kyle, ia diperbolehkan bermain game Valorant. Dan akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang diinginkan setelah melewati banyak momen buruk dalam kehidupannya. Hingga film pun selesai.